Naik motor. Kamu bisa naik motor? Motor kopling. Kopling. Oh iya, susah kecil. Kalau untuk aslinya bisa masak nggak? Bisa. Aku bisa bikin pasta, Oke. simple, tapi yang nggak enak. Kenapa bisa bilang gak enak? Karena aku yang makan dan aku nggak ngerasa ini enak. Gitu. Tapi udah dicicipin orang lain selain kakak nggak? Mungkin Kakakku enak kan? nggak komplain mulu. Karena Gitu. di Jogja pun kan banyak ya, maksudnya bakmi Jawa inilah, Iya, terus bener, gudeg Kak. ini, gudeg basah, gudeg Iya. kering segala macem. Belum lagi sate kelatak. Satu kelatak. Sate kelataknya juga ada yang pak inilah Iya, itulah beda-beda ya, Kak. gitu kan. Jadi kayak tiap hari kita tuh cobain gitu kayak mana yang ini nih sesuai selera gue. Hai Sobat Grit, program Selebritis Punya Cerita kembali hadir bersama aku Dian. Dan saat ini aku sudah bersama dengan kakak-kakak dari cast film Rahasia Rasa. Hai Sobat Grit. Halo, ada Hai Kak Sobat Nadia. Grit, halo aku Nadia. Kecil, Halo, Sehat halo. Kak? Sehat. Sehat ya. Sehat kan? Sehat. Sedikit ngantuk tapi sehat. Oh, siang-siang ya Kak ya. Tapi aman ya perut Aman ya. banget. Biasanya kalau lapar ngantuk juga kan. Enggak sih. Ini Apa karena habis kita ya? habis makan ya? Nasi padang. Oh, lezat ya. Hah? Iya. Oke, Bingung. ngomongin makanan kayaknya nyambung sama apa yang mau kita omongin hari ini ya Kak ya. Oh, bridgingnya bagus banget. Iya ya. Film Rahasia Rasa. Wah. Mungkin dari trailernya ada yang komen gini, aku pikir masak-masak romance doang, ternyata ada door-door-doornya. Bener sih. Ya, aku juga kaget ya Kak Side ya. dish, Iya. bukan bumbu utamanya tapi emang ada. Ada adventure-nya ya, Nat ya. Oke, nah kita mau mengulik lebih dalam. Mungkin kita perkenalan karakternya dulu nih, Kak Boleh. Nadia dan Kak Cio sebagai apa di film ini? Oke, kalau aku di film Rahasia Rasa berperan sebagai Tika. Oke, karakternya boleh bocorin sedikit Kak, Tika itu seperti apa? Jadi Tika ini sebenarnya sahabat kecilnya Resa. Resa itu diperankan sama Jerome Kurnia. Nah, Tika ini memang plotnya dimulai saat Jerome ini, Resa ini pulang ke kampung halamannya untuk mencari jati dirinya lah istilahnya gitu. Karena dia juga ada insiden kehilangan Indra Indra Prasa dan pengecapnya karena ada satu dan lain hal yang disebabkan oleh manusia-manusia di kota. Akhirnya ya setelah si karakter Resa ini kembali ke desa dan bertemu dengan karakter Kutika, disitulah kita memulai satu adventure untuk mengungkap rahasia di balik buku Mustika Rasa gitu. Bener. Kalau aku nama karakternya Alex. Alex ini chef. Jadi kalau film ini tuh kan bercerita tentang chef Resa yang diperanin Jerome Kurnia. Ceritanya dia sama aku tuh punya atau we run tuh apa ya, kita ngurusin, we run a restaurant together, restoran fine dining gitu segala macem. Kita berdua chef, mungkin temenan lama dari culinary school apa segala macem. Cuma memang kalau di dapur kan ada hierarkinya banget ya, ada misalnya Jerome is the executive chef, aku di bawahnya gitu. Kita berdua nih chef yang talented, sama-sama ambisius. Jerome pingin stand out, aku pun pingin overtake his achievement, his popularity segala macam. Jadi kita temenan, kerja bareng, sama-sama ambisius, tapi di belakangnya sebenarnya agak rival gitu. Frenemies, toxic lah pokoknya pertemanannya. Toxic ya, bisa dilihat dari trailernya ya Kak ya, sedikit ya. Bisa sedikit. Sedikit aja bisa. ya. Oke. Nah, tapi aku kepo juga nih Kak, kenapa sih tertarik untuk ambil proyek ini? Apakah tadi mungkin masak-masaknya Kak atau gimana? Pastinya. Ya kalau aku waktu itu baca skripnya aja sudah sangat tertarik gitu istilahnya. Indonesia jarang sekali mengangkat tentang kuliner Nusantaranya sendiri gitu. Dari situ aja udah menarik banget, dan untuk kita para pemain juga merasa karakter menjadi seorang juru masak dan menjadi chef itu kan sesuatu yang mungkin gak kita dapetin sering gitu loh. Jadi ini sesuatu yang refreshing banget, bukan cuma untuk perfilmannya tapi buat kita juga sebagai aktor gitu. Selain itu belum pernah main sama Jerome, sama Cio, sama Valerie juga. Jadi ini kalau buat aku sebuah experience yang baru, dan Mas Hanung yang direct kenapa enggak gitu, itu sih. Bener. Okay. Ya aku sama sih. Film Indonesia tentang masak-masak tuh ada, tapi udah lama nggak ada. And I love them ya, they're great films. Sama, begitu dapat kesempatan jadi chef, kapan lagi? Lawan mainku yang seumuran kayak Valerie, Jerome, Nadia Arina, they're great actors.
ini kesempatan buat aku kerja sama mereka pertama kali. Dan juga selain faktor Mas Hanung, yang aku baru kerja lagi sama dia, dulu masih SD sama Mas Hanung. Sekarang tuh yang jadi daya tarik banget buat aku join di project ini tuh Om Slamet Raharjo. Karena it's my bucket list buat kerja sama Om Slamet Raharjo. Sama juga dengan Mayati Surahman. Bedanya kalau Mayati udah 3-4 project bareng. Kalau ini tuh dapat kesempatan Hanung tentang masak. Ceritanya fresh karena di tengah, bukan di tengah ya, jarang kan, maksudnya udah lama banget nggak ada kayak yang aku bilang tadi film tentang masak. Benar-benar. Kerja sama Slamet Raharjo lagi. Kenapa enggak ya? Nggak ada alasan untuk nolak sih menurutku. Betul. Malah Oke. terima kasih banget aku udah diajak join di film ini sebenarnya. Tapi untuk chemistry-nya berarti aman Kak, walaupun tadi ada yang baru pertama kali seproject. Jadi lucunya kita nggak ada satu frame. No, kita nggak ada satu frame. Dia di desa, aku di kota. Iya. Oh. Kita nggak ada satu frame bareng, cuman karena memang pemainnya cuman nggak Dikit terlalu ya? banyak ya, jadi dan kita ada workshop sebelum syuting juga, ada reading gitu, jadi dan waktunya cukup lama ya, 3 mingguan itu workshop kita, jadi dan hampir setiap hari ketemu, jadi lumayan deket ya jadinya. Bahkan ada hari-hari yang kayak misalnya yang syuting Jerome atau Om Slamet gitu atau siapa, kita nggak ada, kita nggak pernah satu frame jalan, kita jalan makan gitu. Gitu sih. Jadi di luar syuting pun juga deket ya. Deket Iya. sih. Dan kalau aku jawab chemistry-ku sama aku tuh di sini banyak sini sama Om Slamet sama Jerome tentunya dan sama Valerie ya. Iya. Kalau sama Valerie bangun chemistry-nya tidak terlalu sulit karena udah kenal dari kecil. Aku sama dia belum pernah syuting bareng, tapi sama kakaknya sama Matthew udah syuting bareng 10-11 tahun lalu mungkin, Valerie masih kecil banget. So I've known her Iya. for many years now. Kalau misalnya sama Jerome agak sulit karena chemistry-nya on screen harus terlihat teman, tapi kan harus tetap ada tension nggak ya? Iya. Ada tension dikit, ada sama-sama ambisius gitu. Itu tuh agak sulit sebenarnya untuk portray on screen, tapi I'm very lucky. Jerome is a great actor dan juga lawan main yang sangat suportif sih, yang enak buat diajak kerja sama. Ya Om Slamet ya nggak usah ngomong lah. Iya benar kan. Dan tentunya dibantu Mas Hanung dan juga co-director kita Mas Feihiro. Seseru itu kayaknya ya Kak ya. Seru banget. banget ya proses syutingnya juga. Nah ini kan dari buku resep Mustika Rasa tahun 1967 ya Kak ya. 60-an ya, betul. Ya 60-an. Itu jadinya 67, digagasnya 60-an awal kalau nggak salah. Oke. Tapi sebenarnya itu memang ada bukunya Ada. atau? Ada. Jadi kita tuh waktu itu sempat preskon dan Mas Hanung sempat mention kayak anak-anak muda zaman sekarang mana ada sih yang Nggak tahu tahu. Mustika Rasa gitu. Terus aku bilang, aku pun nggak tahu, aku tahu karena syuting film ini gitu. Jadi ternyata memang buku Mustika Rasa itu buku gagasan dari Bung Karno. ya, yang Buku memang resep. isinya buku resep gitu, dari resep-resep Nusantara gitu. Jadi yang itu juga yang membuat menarik dari film ini gitu. Jadi memang ada apa ya, warisan budaya yang dikemas menjadi sebuah tontonan yang pop light tapi mengedukasi itu sih. Iya, Bung Karno jadi gagas buku ini tuh buat jaga ya, buat preserve Iya. warisan budaya Iya. kita, kultur budaya, kuliner lah. Ada berapa resep Nat di dalamnya? Aslinya 1600-an. 1600 ya. 1600-an dari Sabang sampai Merauke. Nah, di film ini bercerita tentang itu juga, cuma enggak sesuai dengan sejarah aslinya karena ini tuh alternate history. Apa sih? Versi alternatif dari kejadian aslinya, karena seperti kita tahu Bung Karno kan selalu ada hal-hal konspirasi atau apa yang nempel sama sosoknya kan. Contohnya tuh kayak katanya ada emas Bung Karno yang disimpan di bank Swiss atau tongkat komandonya sakti lah, apa ini pun seperti itu. Dan kita tahu lah ya direkturnya Mas Hanung Bramantyo, lihat aja filmografinya aja kan suka banget bikin film-film yang sejarah gitu. Oh berarti benar memang ada, dan aku juga baru tahu, berarti kakak juga baru tahu ya Aku itu ya? sudah tahu. Oh sudah tahu. Bukan pintar atau gimana ya, tapi kebetulan aku emang suka baca sejarah. Ada satu website sejarah, website cukup populer, ada website social media account juga. Aku tuh pernah baca, ya pernah bahas tentang Mustika Rasa. Tapi cuma surface level pengetahuannya. Dan juga sebenarnya kalau kita cari di toko-toko buku, ada kok Mustika Rasa kita bisa beli. Dan itu cetakan yang sekarang tapi ya, Iya, bukan yang cetakan dulu ya. aslinya. Kita malah pernah ya lihat cetakan aslinya tahun 60-an. Di salah satu podcast chef profesional. Oh iya Kak, ada benar Ada, ya. kita lihat. Keren banget Mbak, masih diplastikin gitu kan, takut buku lama ya, takut Iya. apa sih biasanya? Lapuk? Lapuk. Takut lapuk. Ya.
Oke. Nah, tapi berarti mungkin Kak Cio dulu ya. Kak, ini kan berperannya sebagai chef. Mungkin, Chef. apa emang karena hobi masak juga? Terus tadi kan mungkin tahu resep ini gitu atau gimana Kak? Enggak. Aku bener-bener belajar dari nol, Oke. dari minus malah kayaknya. Karena kan ceritanya professional chef aku sama Jerome. Jadi orang yang memang terdidik buat fine dining mungkin dari culinary school atau apa tuh very specific cara motongnya apa. Kalau kita ngeliat tuh chef fine dining itu bener-bener gerakannya efisien, kayak flowing gitu loh, nggak precise gitu. Tuh belajar dari motong timun, motong wortel gitu-gitu tuh bener-bener belajar dengan teknik proper fine dining ya. Oke. Cuma untungnya kita tidak dituntut untuk masak from the ground up sampai jadi gitu, enggak. Oke. Kita punya director, Mas Hanung dan Mas Wei udah punya shortlist ya, Nat? Iya. Udah punya shortlist, misalnya kebutuhannya buat scene-ku nih motong, jadi kita belajar spesifik. Kasih Iya. potongnya. Kalau buat aku, Iya. yang cukup sulit tuh sebenarnya plating. Karena plating fine dining kan agak berbeda ya dengan cuma naruh makanan biasa gitu. Iya. Taruh garnishnya, megang tweezers apa namanya, pegang cepitan. Iya. Jelek banget bahasanya, pegang cepitan gitu ditaruh, terus sausnya tahu nggak sih gimanain, cara ngelap piringnya, apa itu tuh latihannya lebih ke teknis-teknis kayak gitu aku. Kalau untuk aslinya bisa masak nggak? Bisa. Aku bisa bikin pasta, simple, tapi yang nggak enak. Kenapa bisa bilang gak enak? Karena aku yang makan dan aku nggak ngerasa ini enak. Gitu. Tapi udah dicicipin orang lain selain kakak nggak? Mungkin Kakakku enak kan? nggak komplain mulu. Orangnya emang begitu. Tapi mungkin setelah main film ini jadi lebih tertarik untuk masak. Makanannya rasanya sama aja, cuma motongnya bener. Tekniknya jadi bener. Tertarik masak, yes, tapi aku sedikit malas untuk masak jujur. Tapi aku jadi lebih tertarik, lebih appreciative nonton show-show masak atau kayak kok restoran lihat chefnya apa tuh, jadi ada I admire them gitu loh. Iya. Lebih ada kecintaan terhadap dunia F&B sebenarnya. Oke. Kalau karena dia sendiri mungkin untuk mendalami karakternya. Sama sih, jadi kalau karakterku tuh sebenarnya juru masak juga. Chef. Ya chef, ya nggak bisa punya title chef karena mungkin emang nggak tradisional. sekolah Ya. gitu loh. Karena memang ceritanya si Tika ini di desanya itu punya warung makan yang cukup terkenal. Jadi memang setiap harinya kegiatannya memasak gitu. Mungkin kesulitannya sama sih kayak Cio karena memang aku nggak suka masak. Tapi memang karakternya di sini harus setiap hari masak. Jadi yang dibutuhkan lebih mungkin nggak teknisnya nggak sebener kayak karakternya Cio gitu. Tapi kalau misalnya kita tiap hari masak nggak mungkin dong aku motong pisau, megang pisaunya, megang pisaunya kayak kaku gitu kan nggak mungkin kan. Akhirnya memang kita ada workshop dan betul tadi kata Cio, untungnya ada director, ada list untuk director shotnya. Ada coach ya. Ada coachnya juga, kita ada food stylist namanya Mas Greg. Jadi kita memang setiap hari itu untuk workshop udah dikasih tahu untuk scene ini kebutuhan shotnya apa. Jadi itu yang lebih didalemin gitu. Oke. Tapi ada yang paling sulit nggak Kak? Misalkan pas mungkin tadi motongnya kan enggak atau yang lainnya gitu. Naik motor. Kamu bisa naik motor? Motor kopling. Oh iya, susah. Jadi karakterku itu selain tiap hari masak, tiap hari kemana-mana naik motor kopling. Oh, oke. Gitu. Akamsi ya. Akamsi banget nih. Akamsi. Terus jadi selama workshop itu kita kayak aku workshop masak, reading script, dan juga belajar naik motor kopling. Sebenarnya gampang-gampang aja sih, mungkin kalau medannya gampang. Yang bikin sulit adalah medannya cukup terjal, dan ya waktu itu aku harus bonceng Jerome dan hektik juga situasinya. Jadi kayak itu sih yang menantang Medan deg-degan. gampang tuh apa? Perumahan. Komplek. Iya, komplek, kalau misalnya di komplek mungkin gampang ya gitu. Sedangkan kayak gue di turunannya, tanjakannya kayak apaan tahu. Tapi aman kan Kak? Sempet jatuh, tapi memang pas lagi latihan sama pas take sempet sekali jatuh. Tapi memang sama mereka dibilang kayak pokoknya kalau misalnya lo ngerasa gimana dan apa, lo lempar aja motornya, kayak lepas aja gitu. Dan untung waktu itu pas udah mau jatuh dan gue lepasin motornya emang udah mau cut juga. Oh, jadi pas ya Kak ya. Dan lagi nggak bonceng Jerome, jadi kayak aman. Iya, jadi langsung lempar aja. Iya.
Ya ampun. Ada di behind the scene ya, gue pengen lihat banget tuh dia Iya ya, jatuh. jadi penasaran ya Sobat Grit ya. Art kita yang pusing kali ya. Iya, Kayak iya. motor gue. Ih seru banget, tapi nggak trauma kan kayak jadinya? Maksudnya nggak kapok atau? Enggak sih. Ini Nadia kesini naik motor tadi. Iya, gue sekarang San Mori. Oh iya. Enggak. Info info Sanwari ya. Oke. Nah, itu mungkin tadi kesulitannya udah diinfoin juga. Tapi dari setelah main film ini Kak, mungkin ada nggak sih Kak yang misalkan jadi tahu nih masakan ini ternyata nggak ada atau apapun itu ada yang didapat nggak? Ada banget sih. Ya, Kayak di banyak film sih. ini kan nge-highlight tentang mangut lele juga. Oh, mantap. Jujur aku nggak Iya, tahu gue ya. juga Aku bener-bener nggak tahu mangut Nggak lele tahu. ada sebelumnya gitu. Jadi itu sih yang menariknya dari film ini. Aku tuh berharap nanti yang nonton tuh juga dapet experience yang sama aku gitu loh. Kayak ini apa ya? Ini tuh di mana ya mangut Ya. lele gitu. Atau kayak masak kali ya hari ini. Oh gitu. iya, jadi resep baru ya mungkin Iya, ya. gitu. Itu sih. Oke. Ya sama Cecil? sih aku juga. Tentunya dengan tadi pertanyaan itu ini ya, ada jadi tahu makanan baru Iya. nggak gitu-gitu. Mungkin bukan dari syutingnya juga ya, tapi kayak kita mungkin bukan dari filmnya, tapi kan kita juga syuting di Jogja Iya, gitu. Jadi kita kulineran juga gitu seru. sih. Gitu sih kalau aku. Jogja. Apa yang paling disuka Kak di Jogja mungkin? Aduh, itu apa Nat? Yang kita makan Nat? Gue bakmi Jawa Oh, bakmi sih. Jawa. Iya sih, aku gudeg sih standar, Gudeg ya. but I love gudeg di Jogja ya. Kalau di Jakarta tuh susah kayaknya nyari gudegnya iya. sama kayak di Karena sana Karena gitu. di Jogja pun kan banyak ya, maksudnya bakmi Jawa inilah, Iya, terus bener, gudeg Kak. ini, gudeg basah, gudeg Iya. kering segala macem. Belum lagi sate kelatak. Sate kelatak. Sate kelataknya juga ada yang pak inilah Iya, itulah beda-beda ya, Kak. gitu kan. Jadi kayak tiap hari kita tuh cobain gitu kayak mana yang ini nih sesuai selera gue. Bahkan kalau bukan yang makanan Nusantara, makan lokal pun pernah deket hotel kita nggak sih, kita jalan gitu ngikutin Iya. maps. Kayak restoran fine dining atau tapi kayak di rumah yang simple gitu. Di backyardnya ada tempat makannya banyak gitu. Itu western cuisine ada apa enak-enak aja kalau di Jogja. Tapi emang kulineran Jogja emang The best banyak ya. banget sih Kak. Ya, benar-benar kayak banyak mau semuanya ya Kak ya. Gampang banget ya. Iya. Oke. Mungkin scene favorit Kak tanpa spoiler. Aku nggak bisa kalau itu. Aku Banyak pasti banget. spoiler. Atau misalkan scene di dapur atau scene berantem atau apa satu Iya kata itu aja. spoiler. Oh Bener. iya. Nggak, aku ada satu scene. Oke. I'm not gonna say it's my favorite, tapi pengalaman baru karena aku Oke. seumur-umur berkarir baru pertama ada scene begini. Wah. Bener-bener tidak boleh bilang ini scene Oke. apa. Dia pun sudah ketawa. Jadi ditonton aja ya. Oke, Aku nggak scene boleh apakah spoiler. itu nanti ya? Nanti. Tanggal 20 ya Kak ya? Tanggal 20 mulai Februari. tayang. Karena dia Aku apa ya? Motor, enggak ya? Ya motor mungkin. Lebih ke semua favorit sih karena semua Setuju. ada kesulitan dan pengalaman barunya sendiri gitu. Aku boleh nambah gak? Aku boleh Kak? mungkin kalau scene aku gak bisa jawab ya, tapi salah satu favoritku tuh persiapannya. Workshop masaknya itu tuh bener-bener apa ya, it's a new experience. Iya. I enjoy it. Walaupun dari rumahku ke kantor filmnya, dapur film jauh ya tiap hari. Tapi I enjoy the workshop. Gue juga lebih jauh. Iya sih jauh gitu. Tapi lo gak macet, gue macet banget. Tuh. Tangerang lo gue. Tangerang Kak? Iya, Ya, Tangerang. jauh kan Jakarta ya. Oke, berarti seseru itu ya Kak. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih persamaan dari karakter yang dimainkan dengan karakter aslinya mungkin? Coba dulu, gue dulu. Persamaan enggak ada sih. Aku nggak suka masak. Oke. Aku nggak bisa naik motor. Aku nggak ngomong dengan bahasa Jawa. Oh ya kebetulan Iya. karakterku pakai bahasa, iya dialeknya Jawa. Jawa. Terus aku nggak Tomboy. se-tomboy itu Iya. juga, Kelihatan nggak tomboy ya, seakamsi gitu itu Tidak. juga. Berarti tantangan baru banget buat Kanadia sendiri ya, dari Iya. beda banget gitu ya. Iya sih. Tapi sebelum ke Kak Cio, dialeknya gimana Kak? Aman? Kebetulan memang acting coach kita kan juga dari Jogja. Jadi ya memang sekalian diajarin sama dia, dan memang aku sebelumnya ada film yang pakai dialek Jawa juga. Dan kita tuh kalau ke Jogja pasti kebawa sih. Kita sebulan syuting di sana, aku pulang-pulang udah medok sih. Beneran kayak nggak Iya, bohong. Maksudnya iya. kayak ngobrol sama kru kita yang dari sana gitu, driver yang tiap hari nganterin gitu. Orang lokal ya kebanyakan. Iya, terus juga ada beberapa pemain yang memang pemain Jogja gitu. Jadi memang
Kalau misalnya aku biasanya kalau misalnya karakterku emang ada dialek bahasa tertentu, biasanya sama syuting memang aku pakai walaupun off screen. Oh. Jadi biar kayak biar biasa ya. Oke. Aku sama kayak Nadia nggak ada, cuma aku mau dipaksain nih ya apa yang sama. Mungkin karakterku tuh dia ambisius tapi in a bad way ya. Tanpa spoiler. Aku tuh nggak bilang aku ambisius, tapi aku orangnya lumayan perfeksionis. Jadi mungkin persamaannya ketika ada kerjaan atau ada tanggung jawab tertentu, kita pasti kayak strive for the best possible outcome gitu. Itu mungkin samanya di situ. Tapi di luar itu enggak sih, nggak sama. Enggak ya. Oke, Kak, tapi aku jadi kepo nih Kak, mungkin kan orangnya perfeksionis. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang Kak Cia mau, gimana Kak? Dalam hal apa nih? Apapun, misalkan kerjaan atau apapun. tantrum ya. Oh, enggak tantrum juga. Tergantung situasinya sih, tapi aku tuh biasanya selalu coba persiapannya sematang mungkin gitu loh. Jadi ketika misalnya di hari kerja gitu ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku mau, I know I already try my best gitu. Yang bikin aku kayak pusing tuh biasanya kalau I put no effort in working atau apa, terus tiba-tiba kayak oh ini nggak sesuai nih, itu baru kayak gimana nih, nggak tantrum juga sih, tantrum dikit ya, dalam hati ya. Tantrum mungkin ya. Tapi di luar nggak ya kayak ya. Udah terlalu tua untuk itu. Oke, tapi kalau pushing 30 not. Kak, untuk actionnya sendiri aman ya? Maksudnya adegan scene-scene kan aku lihat yang kayak tadi aman tembak sih, aku ya ideally persiapannya lebih panjang, tapi ini juga actionnya bukan yang kayak film action banget, nggak terlalu panjang juga. Aku udah pernah main film action yang prosesnya lama, dan aku emang aslinya suka martial arts, jadi kalau basic adalah gitu. Buat aku lumayan aman, lebih nggak aman masak jauh sih. Oke. Aman sih. Aku juga ada kan sebenarnya sedikit gitu, tapi ya mungkin karena emang akamsi juga ya, jadi bukan yang emang profesional kayak fighter gitu. Lebih ke kita ada workshopnya juga, tapi nggak selama masak gitu, karena memang sebenarnya actionnya ini istilahnya lengkap lah ya. Gitu, lengkap untuk film ini gitu. Tapi keren, pasti ditunggu banget ya Sobat Grit ya. Oke Kak, satu kata untuk rahasia rasa. Kak Cia dulu. Mustika rasa. Mustika rasa. Karena dia lapar. Lapar. That's a good one. Iya ya, lapar. Oke, jadi Sobat Grit bisa langsung tonton tanggal 20 Februari. Ya. Mulai tanggal 20 Februari 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Cia dan Kak Nadia udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku di Grit ID hari ini. Tapi aku mau infoin juga buat Sobat Grit, karena setelah ini kita akan ajak main Kak Nadia dan juga Kak Cia. Nih main apa? Pastinya tungguin aja di YouTube channelnya Grit.id. Kalau gitu aku Dian pamit. Kami juga pamit. Dan Kak Cia juga pamit. Terima kasih Sobat Grit. Thank you Sobat Grit. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.